Baik, mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Mujarobat halaman 114 ya. Qala al-Malif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadullu ala dzalika ma ruwiya anil Imam Syafi'i, dan ada dalil untuk masalah supaya masalah yang berkaitan sakit kepala, sakit gigi, kemudian tipes, sakit hati, ya semuanya bisa sembuh. Itu adalah apa yang diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu qol, bahwasanya Imam Asy-Syafi'i ini berkata, wajadtu fi Yamani Bani Umayyah, saya menemukan sesuatu pada Yamannya Bani Umayyah ya. Bani Umayyah maksudnya itu adalah khalifahnya dari keturunan Bani Umayyah. Darjan min fiddatin, jadi saya menemukan lempengan dari perak. Wa alaihi kiflun min dalik, dan di lempengan tersebut ini ternyata ada gemboknya, digembok. Wala dori maktubun, dan pas di punggungnya lempengan tersebut ini ditulis sifaun min kulidain, jadi obat dari setiap penyakit. Wa fi dahilihi ma taqaddam, dan di dalamnya ternyata juga ada tulisan sifaun min kulidain, obat dari setiap penyakit ya. Fi tahli ma taqaddama dzikruhu, jadi apa yang sudah kita jelaskan. Jadi di punggungnya, di luarnya itu ditulis sifaun min kulidain, di dalamnya juga ditulis sifaun min kulidain. Jadi luarnya ada tulisan sifaun min kulidain, dalamnya juga ada tulisan sifaun min kulidain. Qala Syafi'i, berkatalah Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, "Famah taj tu ma'ahunna ila tabibin bi'idnillahi ta'ala." Maka dengan ini saya tidak butuh lagi dengan adanya dokter. Jadi karena dikasih kesehatan, Imam Asy-Syafi'i nggak pernah sakit, baik itu sakit gigi, sakit kepala, sakit hatinya, atau di situ sakit tipes. Selama hidup beliau ini tidak membutuhkan seorang dokter untuk merawatnya ya. Nah, ini juga sebagai dalil bahwa ini adalah media atau lantaran atau sarana bahwa dengan lempengan tersebut Imam Syafi'i bisa terjaga kesehatannya. Imam Syafi'i ya, mujtahid mutlak. Ini kalau seandainya anti dengan hal-hal yang berkaitan kayak klenik, ini kan namanya klenik, masa ada lempengan yang terbuat dari perak, luarnya ditulis sifaun min kulidain, dalamnya juga ditulis sifaun min kulidain, beliau bawa sampai beliau wafat atau meninggal itu nggak pernah sakit sama sekali. Dia tidak butuh yang namanya tabib. Tabib ini seorang dokter. Jadi Imam Asy-Syafi'i itu diberi atau dijaga kesehatannya menggunakan media tersebut. Kalau media itu syirik ya, itu kan medianya itu media syirik. Kata Faizar itu, oh kalau pakai media kayak begitu bisa syirik, bisa menjerumuskan orang, bisa nyembah media itu. Nah itu kalau kita lihat riwayat ini pastinya Imam Asy-Syafi'i yang notabene mujtahid mutlak ya, yang menggali semua hukum dan sebagai ulama panutan ahli sunnah wal jamaah, di antara ulama ahli sunnah wal jamaah, tentunya tidak akan mau menggunakan media ini buat media kesembuhannya. Langsung aja minta sama Allah. Kenapa? Karena lempengan perak ini akan menjurus kesyirikan. Tapi faktanya
apa yang dikerjakan oleh Imam Asy-Syafi'i tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Faizar. Ini cuman sebatas media. Dengan ini bisa menjaga kesehatan beliau. Ini kalau Faizar lihat konten ini pasti, oh ini gak soheh, ya silahkan ditahrij, ya silahkan ditahrid atau ditahkik, ini benar atau enggak. Riwayat dari Imam Asy-Syafi'i yang di situ pas waktu beliau hidup terjaga kesehatannya menggunakan lempengan yang terbuat dari perak, yang di situ ada tulisan Syifaa'un min kulli da'in. Jadi obat dari setiap penyakit. Syifaa'un min kulli da'in ini kalau diartikan syifaa'un, obat, min kulli da'in dari segala penyakit atau setiap penyakit. Jadi dengan adanya lempengan itu saja bisa menetralisir toksin atau racun-racun dalam tubuh. Ya, ini memang kayak semacam klinik ya. Masa iya? Tapi faktanya memang begitu. Bukan Imam Asy-Syafi'i enggak tahu ya. Beliau tahu bahwa apa yang dia tuju sebenarnya itu adalah hakikatnya ya Allah Subhanahu wa taala, bukan media itu. Kalau media itu ya itu benda mati. Itu sebatas sarana atau sebatas wasilah. Sandaran vertikal Imam Asy-Syafi'i ya, imam sekaliber Imam Asy-Syafi'i tentu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ke media yang kayak beginian. Nah, kalau harus gembol-gembol media beginian biar sehat, itu jelas syirik. Kenapa? Karena bergantung sama media ini, yaitu media yang terbuat dari perak. Jadi darjan min fiddatin ini adalah sebuah logam ya, sebuah papan yang terbuat dari perak, yang di mana atasnya atau di luarnya ditulis Syifaa'un min kulli da'in, di dalamnya juga ditulis Syifaa'un min kulli da'in. Imam Asy-Syafi'i ya, ulama mujtahid mutlak yang beristinbat, ngambil hukum langsung Al-Quran hadis, kalau tahu bahwa ini adalah menjurus kesyirikan, beliau tidak akan mengambil ini sebagai obat atau sebagai perantara kesehatannya, karena ini nanti menjurus kesyirikan karena gembol-gembol barang begituan. Faktanya tidak. Faktanya Imam Asy-Syafi'i menggunakan media tersebut untuk menjaga kesehatannya. Dengan dalil ini ya, kita sebagai ahli sunnah wal jamaah yang bermadhabkan Imam Asy-Syafi'i, tentu dengan adanya cerita ini menambah keyakinan kita bahwa apapun itu medianya, kalau itu dibuat sarana untuk menuju kesuksesan kita, sebagai wasilah untuk tercapainya hajat dan keinginan kita, itu pastinya boleh, tidak dilarang. Hukumnya boleh, tidak dilarang atau diharamkan. Adapun yang mengharamkan itu pastinya adalah orang-orang yang berakidah tauhidnya rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat yang digalakkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, yang anti tawasul dan tabaruk. Kalau Imam Asy-Syafi'i ini beliau imam yang tawasul dan tabaruk. Tabaruknya adalah tawasulnya menggunakan lempengan yang terbuat dari perak ya, tabaruknya menggunakan kata-kata Syifaa'un min kulli da'in, obat dari setiap penyakit ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.